Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampunya Ibu Leonita telah melakukan observasi ke PD Erna pabrik kerupuk yang ada di Jalan Cibaraja, Nagrak, Cisaat, Kabupaten Sukabumi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022. Dan di video ini, kami akan menjelaskan tentang hasil observasi kami, yang akan menjelaskan tentang cara produksi atau operasionalnya, pengelolaan SDM dari perekrutan sampai penggajian, pengelolaan keuangan, cara pembukuan, dan penghitungan laba dan biaya belanja, lalu ada cara pemasaran dari packaging sampai ke konsumen, dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang analisis lingkungan dengan melihat izin usaha dan dampak lingkungan usahanya di pabrik kerupuk tersebut. PD Erna, pabrik kerupuk ini berdiri pada tahun 1974. Pemilik pabrik ini bernama Ibu Yanti. Karyawan yang bekerja di pabrik ini ada 20 orang. 20 orang itu dibagi di beberapa bagian, yaitu 4 orang di bagian pengolahan bahan, 4 orang di bagian pencetakan, 4 orang di bagian pengeringan, 4 orang di bagian penggorengan, dan 4 orang lagi di bagian pengemasan dan pemasaran. Karyawan yang bekerja di pabrik ini adalah warga sekitar. Alamat pabrik ini ada di Jalan Cagak, Cibaraja, nomor 1001, Nagrak, Cisaat, Sukabumi. Pada tahap produksi terdapat dua jenis kerupuk, yaitu kerupuk besar dan juga kerupuk kecil. Dari segi bahan, antara kerupuk besar dan juga kerupuk kecil itu tidak jauh berbeda. Yang membedakan antara kerupuk besar dan juga kerupuk kecil itu dari segi warna dan juga bentuk. Dan untuk harga sebelum dipasarkan, untuk kerupuk kecil itu dihargai Rp150 per biji, sedangkan untuk kerupuk besar itu dihargai Rp300 per biji. Dan jika sudah dipasarkan ke warung-warung, untuk harga kerupuk kecil dan kerupuk besar itu dihargai Rp500 per biji. Untuk proses pengeringan kerupuk ini dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dijemur langsung di bawah sinar matahari. Untuk waktunya itu biasanya memakan waktu 6 jam ataupun seharian, tergantung dari cuacanya. Lalu cara yang kedua yaitu pengeringan menggunakan oven. Untuk pengeringan menggunakan oven ini biasanya hanya memakan waktu yang sebentar, karena semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat proses pengeringannya. Selanjutnya adalah untuk penggorengan. Untuk penggorengan, pabrik kerupuk tersebut menggunakan 3 wajan yang berukuran sangat besar. Wajan tersebut diisi minyak goreng lalu dipanaskan dengan suhu tinggi. Sumber api dari pabrik tersebut masih menggunakan kayu bakar dengan jumlah yang banyak agar menghasilkan suhu api yang tinggi. Setelah kayu dibakar, lalu minyak dalam wajan dipanaskan. Setelah panas, kerupuk yang sudah dikeringkan dimasukkan ke dalam wajan besar. Wajan tersebut bisa menggoreng kurang lebih 50 kerupuk dalam satu kali penggorengan, hanya dalam waktu 1-2 menit, sampai kerupuk mengembang. Lalu ditiriskan ke wadah tirisan khusus kerupuk, setelah ditiriskan lalu dikemas. Pada tahap pengemasan, kerupuk dikemas menggunakan plastik dan dikemas per bal. Kerupuk yang dijual dan diekspor keluar kota ada yang sudah matang dan ada yang mentah. Pada tahap pemasaran, kerupuk ini berasal dari usaha penggorengan, agen, atau toko, dan pedagang. Penduduk wilayah perkotaan lebih banyak mengkonsumsi kerupuk dibanding penduduk wilayah pedesaan. Pabrik Erna kerupuk ini sudah mengekspor sampai keluar kota, diangkut menggunakan mobil lalu dijual ke toko-toko atau pedagang. Pedagang biasanya menjual kerupuk ini ke warung-warung. Yang selanjutnya itu ada analisis lingkungan. Yang pertama, dampak pabrik kerupuk terhadap lingkungan masyarakat. Untuk dampaknya itu sendiri kepada masyarakat, tidak ada dampak negatif. Malahan masyarakat setempat merasa terbantu dengan adanya pabrik kerupuk tersebut karena mereka bisa ikut bekerja menjadi karyawan di pabrik tersebut, karena kebetulan juga pabrik tersebut mengambil karyawannya yaitu masyarakat yang ada di lingkungan pabrik tersebut. Adapun untuk limbah dari pabrik kerupuk tersebut yaitu berupa kepingan-kepingan kerupuk bekas dari proses pencetakan yang kemudian dikumpulkan. Namun untuk limbah tersebut tidak dibiarkan ataupun dibuang begitu saja.
melainkan mereka mengolah kembali menjadi adonan kerupuk. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan karyawan. Tenaga kerja yang terdapat pada perusahaan ini itu sebanyak 20 orang. Dalam perekrutan, perusahaan ini tidak memiliki syarat khusus dalam memilih karyawannya, akan tetapi perusahaan ini lebih mementingkan warga daerah sekitar. Hal tersebut guna membantu perekonomian warga daerah sekitar tersebut. Untuk sistem penggajiannya, mereka digaji harian dan diberi makan 2 kali dalam sehari. Selama bulan Oktober tahun 2022, tenaga kerja di sini hanya bekerja sebanyak 25 hari dengan jam kerja 8 jam per hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan tidak memiliki staf khusus, akan tetapi dikelola oleh pemiliknya sendiri. Dalam sehari, perusahaan ini dapat memproduksi hingga kerupuk besar 5.000 pieces dan kerupuk kecil sebanyak 10.000 pieces. Harga kerupuk besar adalah Rp300 per pieces, sedangkan kerupuk kecil dijual sebesar Rp150 per pieces. Jumlah biaya untuk bahan baku yang diperlukan untuk produksi kerupuk pada bulan Oktober sebanyak Rp10 juta. Untuk biaya tenaga kerja, perusahaan ini mengeluarkan dana sebanyak Rp15 juta untuk 20 karyawan di bulan Oktober. Dan biaya makan pekerja sebanyak Rp7.500.000 dalam sebulan. Perusahaan juga memiliki BOP seperti biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya air, dan biaya bahan bakar sebanyak Rp7 juta pada bulan Oktober. Berdasarkan data-data di atas, maka total biaya produksi perusahaan ini itu sebanyak Rp39.500.000. Untuk penjualan kerupuk besar dalam sebulan, pabrik ini menghasilkan Rp45 juta, dan untuk kerupuk kecil, mereka juga menghasilkan omset Rp45 juta. Jika ditotal, penjualan kerupuk besar dan kerupuk kecil dalam sebulan itu sebanyak Rp90 juta. Dikurangi biaya produksi sebanyak Rp39.500.000. Berdasarkan laporan data di atas, Erna Pabrik Kerupuk memperoleh omset bersih sekitar Rp50.500.000. Baik, saya akan memaparkan tentang kesimpulan. Dalam mendirikan suatu usaha, ternyata tidak segampang membalikan telapak tangan. Diperlukan bekal ilmu dan keterampilan atau skill yang cukup. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Ibu Yanti selaku owner pabrik kerupuk tersebut. Beliau selalu tegar dan bersemangat dalam menghadapi tantangan dan persoalan, bahkan ancaman dari luar dan dalam pabrik. Sehingga apa yang beliau cita-citakan akan dengan mudah didapatkannya. Itu pun perlu adanya semangat, kerja keras, selalu optimis, dan usaha yang maksimal dengan ketekunan tinggi, serta dalam waktu yang tidak singkat atau tidak instan. Oleh karena itu, setelah kami mengadakan observasi ke pabrik kerupuk di Jalan Cibaraja, Nagrak, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pabrik tersebut saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Itu pun terbukti dengan banyaknya pesanan bukan hanya di wilayah Sukabumi saja, tetapi dari luar kota Sukabumi. Kerupuk yang diproduksi di perusahaan ini harganya relatif murah dibanding kerupuk lainnya, karena itu kerupuk ini diminati oleh berbagai kalangan. Suatu pekerjaan yang dimulai dari bawah dan dijalani dengan tekun dan ulet akan membuahkan kesuksesan. Mungkin sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.